Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Buat teman-teman yang baru yang mungkin belum tahu, kalau saya tanya apa kabar hari ini, kita jawab Yesus Maha Dahsyat. Yes. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini. Kita memuji dan memuliakan nama Dia. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ditebakkan dengan selamat, tidak ada kekurangan suatu apapun, itu semua karena berkat-Mu. Tiba saatnya kami akan mengangkat tangan kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita sambut kelahiran Sang Raja. Bawa hatimu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Mari sama-sama kita katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Saudara teman-teman untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Sama-sama muji Tuhan. Lebih semangat lagi. Come on. Katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Say it. Kita mau katakan Dia lahir bagi kami. Dia
sini yang percaya bahwa kasih Tuhan selalu lebih dari cukup buat kita? Amin. semua? Amin. Boleh lambaikan tangannya, boleh kasih fish bump ke kanan kirinya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang siap untuk melompat lebih tinggi lagi, lebih sukacita lagi buat Tuhan? Karena dia adalah satu-satunya alasan bagi kita untuk hidup. Amin. Yes. Mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai, tepuk tangannya di atas lagi. Siap untuk melompat lebih tinggi ya. Hanya Kau Tuhan alasan hidup kami. Langkah kami tertuju Berlari, berlari dari segala penjuru, mendekat kepadanya, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati sinar terang yang kudus. Katakan Yesus, panggil namanya. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, kami agungkan namamu, Kau bebas segala belenggu. Hanya siapa? Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tiada taranya, tiada tandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku mengubah segalanya, Mengubah segalanya. kasih yang ku terima tergantikan. Tak tergantikan. Siap menyanyi buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang teman-teman untuk siapkan hati dan pikiran teman-teman. Kita menyiapkan hati kita. Kita percaya kebaikan Tuhan di hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena
pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri skalanya, kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku, bukan karena kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri skalanya, kau mengangkat
jadi. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatiku, setulus salibmu, kasih-Mu Yesus, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, ubah hatiku, refnya saja. Ubah hati. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Seberapa engkau membuka hati untuk firman Tuhan pada siang hari ini, seluas itu juga Roh Kudus akan bicara kepadamu pada siang hari ini. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu. Ini anak-anak-Mu Tuhan, Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hatiku yes Tuhan. Roh Kudus, seputih hati. Engkau jamah hati setiap anak-anak-Mu, setiap luka, setiap kecewa ditutup dengan kuasa darah Yesus pada siang hari ini. Kasih-Mu Biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir. biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Roh Kudus, waktu-waktu di depan adalah milik Engkau. Mimbar ini milik Engkau. Hamba adalah sebagai hamba yang hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kuasai setiap hati, jamah setiap hati ya Roh Kudus.
kasih Tuhan mengalir memeluk setiap pribadi, setiap anak-anak muda yang pada siang hari ini datang sungguh-sungguh ingin mencari akan Engkau. Biarlah Injil Kristus yang benar yang disampaikan di tempat ini. Biarlah hanya Injil Kristus yang menyelamatkan, yang ada, yang disampaikan pada siang hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Setiap celah yang terbuka dalam hidup kami ditutup dengan kuasa darah Yesus. Tembok perlindungan Tuhan yang sempurna dan malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi tempat ini. Minyak pengurapan yang kudus kami minta dicurahkan di atas setiap kepala kami. Minyak pengurapan yang kudus dicurahkan di seluruh penjuru mata angin di tempat ini. Tempat ini dibungkus dengan hadirat Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan apapun yang dapat mendekat, karena kami perkatakan pada siang hari ini kami adalah milik Kristus. Bapa, kami minta Tuhan Yesus hadir di tempat ini, karena tanpa Tuhan Yesus semua menjadi sia-sia. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di tempat ini, ketika Tuhan Yesus hadir pada siang hari ini, maka perkara-perkara yang ajaib dan sungguh amat baik Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Benih-benih itu akan berakar dengan kuat, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi kerajaan surga. Kuasai setiap hati, kuasai setiap pikiran. Roh Kudus, waktu ini milik Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepakat kita katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Oke saudara, sebelum saudara duduk katakan kiri kanan, terima kasih sudah mau duduk di sebelah saya. Glo, terima kasih sudah mau duduk di sebelah saya. Silakan duduk, terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala, seluruh penata layan, juga pengurus dari Teens and Youth GBI Batu Penjuru yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya semua karena kasih anugerah Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan yes. Haleluya. Saya diberikan tema The Game Changer dari Matius 2 ayat 12. Mari kita buka bersama-sama Matius 2 ayat yang ke-12. Selamat siang Bapak Ibu yang mendampingi anak-anaknya juga. Kita kasih tepuk tangan untuk orang tua yang juga datang pada siang hari ini. Thank you udah mau mendampingi anak-anaknya. Temanya The Game Changer berdasarkan firman Tuhan dalam Matius 2 ayat yang ke-12. Mari kita akan bersama-sama membaca satu ayat ini. Matius 2 ayat yang ke-12. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan karena, yang kompak dong ya. Katanya sudah dengar, katanya tadi sudah siap dengar firman Tuhan, amin. Matius 2 ayat 12 dengan suara yang terdengar karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Matius 2 ayat 12, 1, 2, 3. Dan karena supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Amin. Saudara, tadi kita menemukan ada kata mereka di ayat yang ke-12. Siapakah mereka? Mereka di sini sesuai dengan judul perikop dari ayat yang baru kita baca adalah orang-orang Majus dari timur. Saudara, siapakah orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini firman Tuhan katakan berasal dari timur. Timur di sini adalah sebuah daerah di mana disebutkan Media Persia. Kalau saudara bertanya Media Persia hari ini ada di mana? Itu ada di negara Iran. Jadi orang-orang Majus saudara harus ketahui itu berasal dari Iran. Saudara, siapakah orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini adalah para bangsawan, orang-orang berhikmat, kingsmaker atau pentahbis raja. Orang-orang Majus ini juga bisa diartikan para raja-raja dari timur. Saudara, orang Majus ini tinggal di sebuah tempat di Media Persia, yaitu di sekitar Iran.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang istimewa tentang ilmu perbintangan. Jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Nah saudara, suatu hari mereka melihat satu bintang yang tidak biasa, bukan bintang biasa. BBB yang senyum berarti umurnya seumuran saya. Ya, satu hari mereka melihat sebuah bintang yang tidak biasa. Bintang yang sangat terang. Bintang yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bintang yang bersinar lebih terang daripada bintang-bintang lain. Dan menurut ilmu yang mereka punya, kalau muncul bintang tersebut yang katanya konon muncul hanya beberapa ratus tahun sekali. Ketika mereka melihat bintang itu, menurut ilmu perbintangan yang mereka punya, bintang itu menandakan lahirnya raja orang Yahudi. Saudara, akhirnya mereka memutuskan sebagai ahli-ahli perbintangan, mereka ingin tahu, mereka ingin membuktikan bahwa bintang tersebut adalah tanda lahirnya raja orang Yahudi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mereka pergi dari Iran, mengikuti kemana bintang tersebut berada, mengikuti arah bintang tersebut berada. Akhirnya sampailah mereka di Yerusalem. Saya mau saudara mengikuti cerita ini agar saudara mendapat gambaran yang lengkap kenapa ayat 12 tadi muncul. Ketika mereka mengikuti arah bintang itu dari Media Persia sampai ke Yerusalem. Nalar mereka jalan. Kalau ada raja lahir, lahirnya pasti di mana saudara? Di istana. Di kerajaan. Makanya ketika mereka sudah berada di Yerusalem, mereka mencari istana yang ada di Yerusalem. Yerusalem adalah pusat pemerintahan Israel saat itu. Mereka mencari istana, mereka masuk dan raja yang berkuasa hari itu adalah Raja Herodes. Saudara, akhirnya orang-orang Majus ini bertanya kepada Raja Herodes, di manakah, ya saudara-saudara bisa melihat di ayat yang kedua, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa saudara? Menyembah dia. Saudara, tetapi ketika mereka bertanya di mana raja orang Yahudi tersebut, mereka bertanya kepada Raja Herodes. Justru Raja Herodes terkejut. Bahkan berita yang mereka bawa, firman Tuhan katakan, menggemparkan seluruh Yerusalem. Maka diperkirakan jumlah orang Majus itu sesungguhnya banyak. Karena ketika mereka datang ke Yerusalem, Yerusalem gempar. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Raja Herodes dan seluruh Yerusalem hari itu kaget dan gempar ketika mendengar pertanyaan orang-orang Majus, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kenapa mereka kaget dan gempar? Kenapa mereka terkejut? Yang pertama, karena berita tentang kelahiran raja orang Yahudi, tidak satu pun di Yerusalem yang mengetahui bahwa ada anak yang baru lahir yang merupakan raja orang Yahudi. Lalu saudara, kenapa berita ini membuat kaget dan gempar Herodes dan seluruh Yerusalem hari itu? Yang kedua, karena Raja Herodes takut. Tahtanya tidak aman. Tahtanya akan diambil oleh anak yang baru dilahirkan tersebut. Saudara, akhirnya Herodes tanya ini dan itu. Mungkin Herodes tanya ke orang Majus, di mana lahirnya? Bagaimana lahirnya? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Semua ditanya oleh Raja Herodes kepada orang Majus. Seusai orang-orang Majus, saudara, menceritakan segala sesuatu yang mereka tahu berdasarkan ilmu perbintangan yang mereka punya. Herodes berkata di ayat ke-8, saudara lihat. Kita baca sama-sama ayat ke-8, 1 Matius 2 ayat 8, 1, 2, 3. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia,
kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Raja Herodes pesan, tolong cari tahu di mana anak itu berada. Kalau udah ketemu kasih tahu saya. Raja Herodes katakan, karena saya mau datang menyembah dia. Tapi saudara tahu yang ada di hati Herodes bukan mau menyembah Tuhan Yesus. Mau membunuh. Kalau saudara lihat ayat-ayat selanjutnya. Akhirnya Herodes memerintahkan anak usia 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Makanya perkiraan bayi saat itu Yesus sudah tidak bayi. Tapi sekitar umur 2 tahun. Saudara, akhirnya orang-orang Majus itu berjalan terus mengikuti bintang. Kemana bintang itu berjalan? Bintangnya duluan saudara jalannya karena merupakan petunjuk arah. Orang-orang Majus mengikuti bintang tersebut sampai akhirnya bintang tersebut berhenti di satu rumah. Dan di rumah itu ternyata ada anak yang baru dilahirkan bersama ibunya Maria di sebuah rumah. Siapa anak itu saudara? Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang Majus menemukan anak itu bersukacita dia. Mereka bersukacita. Bukan saja bersukacita, mereka mengeluarkan harta bendanya. Emas, kemenyan dan mur. Mereka sujud menyembah kepada anak yang baru dilahirkan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu selesai apa yang mereka lakukan. Di sini poinnya saudara. Mereka bermaksud kembali ke Media Persia, ke timur. Saudara, setelah mereka tercapai tujuannya bertemu dengan raja orang Yahudi yang baru lahir. Setelah itu orang-orang Majus pergi menyembah kepada Tuhan Yesus. Mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Sesudah semua tercapai, mereka bermaksud berpulang ke rumahnya di Iran. Saudara, yang terjadi, mereka bermaksud untuk melalui jalan yang sama. Ketika mereka datang, misalnya waktu datang orang-orang Majus dari sebelah kanan saya. Ketika mereka mau pulang, mereka bermaksud untuk melalui jalan yang sama karena mereka mau mampir ke istana Herodes kembali. Memberitahukan laporan bahwa ada anak yang baru lahir dan memang itu raja orang Yahudi. Tapi saudara, ketika orang Majus berusaha untuk pulang melalui jalan yang sama, berniat pulang melalui jalan yang sama, campur tangan surga terjadi. Campur tangan surga hari itu terjadi. Ayat 12, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Waktu mereka bermaksud pulang melalui jalan di mana mereka pertama datang, tiba-tiba campur tangan surga terjadi. Orang-orang Majus ini mimpi dan diperingatkan untuk tidak melalui jalan yang sama. Sehingga mereka memutuskan untuk memilih jalan yang lain, tidak melewati istana Herodes. Tidak harus laporan kepada raja tersebut. Tapi orang-orang Majus ini memilih jalan yang lain. Dan ini adalah campur tangan surga. Kenapa saudara? Kata diperingatkan di ayat ke-12 memiliki arti mendapat pernyataan dari surga. Artinya mimpinya adalah campur tangan surga. Saudara, saya akan kasih poin besar untuk tema pada hari ini. Yang pertama, Natal bicara campur tangan surga atas dunia ini. Natal bicara campur tangan surga atas kehidupan manusia. Natal bicara campur tangan surga atas kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang berkaitan dengan Natal. Yusuf menerima campur tangan surga. Maria menerima campur tangan surga. Para gembala menerima campur tangan surga. Dan orang Majus yang baru kita baca menerima campur tangan surga. Natal adalah campur tangan surga dalam kehidupan saudara dan saya dengan maksud untuk mengubah jalan hidup kita. Yang tadinya kita menuju kebinasaan, menuju kepada kematian kekal. Karena ada Natal, karena ada campur tangan surga, itu mengubah hidup kita. Kita menuju kepada kebangkitan,
kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang lebih baik. Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah campur tangan surga atas kehidupan saudara dan saya untuk mengubah jalan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Katakan kiri kanan, ada campur tangan surga dalam hidupmu. Saudara, poin besar daripada tema The Game Changer pada hari ini adalah Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah bentuk campur tangan surga dalam hidup saudara dan saya untuk mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Saudara, The Game Changer artinya suatu ide, peristiwa, atau prosedur yang memberikan suatu perubahan signifikan akan pola pikir atau cara hidup yang biasa. Dan berita Natal pada hari ini dalam tema The Game Changer adalah Natal adalah campur tangan surga untuk hidupmu, untuk mengubah hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Tuhan Yesus untuk mengubah hidup kita semua? Dengan datang sendiri ke dunia ini untuk menjumpai umat manusia, untuk mengubah jalan hidup saudara dan saya yang harusnya kita menuju kepada kebinasaan, tapi Tuhan berikan kepada kita semua hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan jika kita melewati tantangan hidup ini, kita tahu ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah bentuk campur tangan surga atas hidup saudara dan saya untuk mengubah jalan hidup kita. Amin saudara. Saudara tahu kata belusukan? Siapa yang tahu kata belusukan? Angkat tangan. Belusukan, yang pernah dengar deh belusukan. Jangan-jangan cuma saya doang yang dengar. Ya, terima kasih. Belusukan saudara. Biasanya yang melakukan belusukan tuh siapa saudara? Jokowi. Anak saya langsung nyala Jokowi saudara. Ya, Jokowi. Ya, belusukan itu apa sih saudara? Masuk ke suatu tempat, oke, thank you Ibu Pris ya. Ya, maaf ya Bu pakai masker jadi kurang jelas. Masuk ke satu tempat untuk tahu keadaan tempat tersebut. Dengan maksud, kalau dia sudah tahu, kalau tadi karena contohnya Jokowi, kalau Jokowi sudah tahu dengan maksud tempat itu bisa berubah lebih baik, benar? Itu belusukan. Saudara tahu, belusukan termegah sepanjang masa ketika Tuhan Yesus turun dari surga menjumpai saudara dan saya. Bukan hanya untuk tahu keadaan kita, tetapi untuk mengubah jalan hidup saudara dan saya. Katakan kiri kanan, Tuhan kita pernah belusukan ke dunia. Tuhan kita pernah belusukan ke dunia. Ya saudara. Jadi cara Tuhan mengubah hidup kita gimana? Dengan datang sendiri. Bukan mengutus malaikatnya saja, bukan mengutus nabinya, bukan mengutus orang-orang pilihannya saja untuk naik di atas kayu salib. Tapi mengutus anaknya yang tunggal untuk membebaskan saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya. Saudara tetap bersemangat, amin. Berapa menit lagi Ibu Panitia? Sampai sore, terima kasih Bu Priskila. Lanjut? Oke lanjut. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Lukas 15 ayat 47. Kita kerjasama pada siang hari ini. Saya ayat 4, teman-teman semua ayat 5 bergantian sampai ayat 7. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Judulnya apa saudara? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya ayat 4, saudara ayat 5, demikian selanjutnya sampai ayat 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.
Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih. Saudara, saya akan masuk ke cerita yang kedua tentang perumpamaan domba yang hilang atau domba yang sesat. Saudara, ada satu orang punya 100 domba. Satu hari saudara, satu dombanya hilang. Satu dombanya sesat. Yang dilakukan orang ini luar biasa saudara. Dia tinggalkan yang 99 demi yang berapa saudara? Saya mau tanya, saudara kan punya 100 domba nih. Ya, saudara semua pokoknya diberkati Tuhan punya 100 domba. Oh, yang amin sedikit. Saudara diberkati Tuhan punya 100 domba. Amin dong ya, kalau yang berkat-berkat cepet aminnya dong. Satu hilang, saya mau tanya. Jawab dengan jujur, bukan dengan benar dan salah. Kalau yang satu hilang, saudara lakukan pilihan yang A. Saudara cari yang satu, tinggalkan yang 99. Pilihan yang B, saudara biarinin yang satu, yang bandel itu, saudara tetap sama yang 99. A atau B? Oh, luar biasa. Jadi saudara tinggalin 99 atau yang satu? Tinggalin yang berapa saudara? Terima kasih untuk kejujuran saudara. Ibu Gembala, ternyata jemaat saudara, Ibu Gembala jujur semua. Haleluya. Tinggalin yang satu. Ngapain ya saudara? Yang satu yang bandel masih punya 99 ntar juga beranak lagi. Saudara mungkin berpikir seperti itu. Tapi beda sama Tuhan kita. Satu yang hilang tetap dicari. Karena pemilik domba itu bicara tentang Tuhan Yesus. Dan domba yang hilang itu bicara saya. Bicara saudara, rekan-rekan muda. Bicara para orang tua yang hadir. Itu bedanya hati kita dengan hatinya Tuhan. Tuhan tetap cari yang satu. Apa alasannya? Hanya 2 alasan utama. Tuhan tetap cari yang satu. Yang pertama, karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. No debat itu saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan yang saya. Dan yang kedua, karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Hanya 2 alasan itu saudara. Karena saudara dan saya dikasih oleh Tuhan. Dan yang kedua, karena hidup kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Kenapa yang satu tetap dicari? Karena saudara, menurut ilmu perdombaan, ini saya lagi baca tentang domba saudara, satu buku bagus. Domba itu gak bisa hidup tanpa gembalanya. Tuhan Yesus tahu kalau kita dibiarkan tersesat, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan mau ketika yang sesat itu, yaitu kita saudara dan saya diselamatkan. Tuhan mau hidup domba yang sesat ini menjadi lebih baik lagi. Saudara, ayat yang ke-7 tadi mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Katakan kiri kanan bertobat. Lebih kencang lagi katakan kiri kanan bertobat. Saudara, bertobat itu apa sih? Keputusan hati untuk berubah. Tuhan mau pada siang hari ini kita semua tidak terkecuali bertobat. Apa itu? Keputusan hati untuk berubah. Berubah menjadi lebih baik lagi. Berubah mendekat semakin kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan mau kita berubah. Tuhan kita mau kita bertobat. Untuk apa? Untuk punya hidup yang lebih baik lagi. Saudara, rangkumannya yang pertama, bagaimana cara Tuhan mengubah hidup kita. Dengan datang ke dunia ini melalui peristiwa Natal. Yang kedua, kenapa Tuhan ingin mengubah kita? Karena Dia sangat mengasihi kita dan kita berharga untuk Dia. Yang ketiga, apa respon kita? Bertobat, berubah, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kita kenakan hidup yang baru yang memuliakan nama Tuhan. Katakan kiri kanan, kenakan hidup yang baru. Kenakan hidup yang baru, amin.
Amin saudara, itu 3 rangkuman khotbah saya. Tapi khotbah saya belum selesai karena tadi saya diminta sampai sore untuk berkhotbah. Saya panggil Sheryl, keponakan saya, boleh kasih tepuk tangan untuk Sheryl. Saudara, Sheryl tingginya sudah hampir, aduh saya terharu banget nih. Ini keponakan saya ya. Saya tidak pernah menyangka hari ini kita bisa pelayanan bersama. Semua karena anugerah Tuhan ya. Saudara, ini ilustrasi. Bukan berarti Sheryl yang seperti yang kan saya katakan. Ini adalah ilustrasi. Katakan sama-sama ilustrasi. Oke. Tadi saudara, suami saya tercinta membeli sebuah baju baru. Oke, ini baju baru. Gloria boleh tolong dibukakan dan dicek apakah ini benar baru atau tidak. Kalau baru bilang sama Om Anto, bener Om baru. Boleh dibukakan juga kancingnya, Gloria, tolong. Ya. Saudara, ini baru, masih ada tag harganya. Kalau nanti saudara nggak percaya, setelah ibadah boleh menemui saya untuk membuktikan baju ini benar-benar baru atau tidak. Terima kasih Gloria, Tuhan memberkati. Saudara, waktu Tuhan menciptakan kita, kalau hari pertama sampai semua penciptaan lain hari kelima, Tuhan bilang baik, 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 baik. Tapi ketika tiba hari penciptaan manusia selesai, Tuhan bilang sungguh amat baik. Saudara, Tuhan membentuk kita dengan begitu sempurna. Putih, bersih, tanpa noda. Masih ada labelnya made in kerajaan surga. Itulah kita semua di tangan Tuhan ketika hari penciptaan. Saudara, lalu ini ilustrasi, ini manusia. Manusia dikenakan jubah yang baik. Dengan tangannya sendiri Tuhan mengotori tangannya untuk menciptakan manusia. Inilah kita ketika Tuhan mengatakan semua sungguh amat baik. Tapi apa saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, kita mulai menemui yang namanya gelombang-gelombang kehidupan, riak-riak kehidupan. Yang tidak sedikit itu mungkin melukai hati kita. Dan disitulah kita mulai berproses sebagai manusia. Kita mulai kecewa dengan keadaan kita. Kita mungkin mulai bersungut-sungut dengan hari-hari hidup kita yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita membalas dengan perkataan yang kasar. Ketika ada orang yang menghakimi kita, kita tidak punya pengampunan, kita membenci mereka. Ketika hatimu luka, justru itu membuat engkau semakin melukai orang lain. Kita mulai bertemu dengan komunitas teman yang mungkin membawa satu dampak yang negatif. Mungkin kita mulai yang namanya merokok. Mohon maaf, ini bukan serial, sekali lagi ilustrasi. Kita mulai menodai kehidupan kita dengan kata-kata kotor, kasar, najis, gak berkenan. Kita mungkin mulai tidak taat sama orang tua kita. Kita mulai, apa itu gereja? Nggak perlu saya ke gereja. Buktinya saya masih hidup. Mungkin saudara berkata seperti itu dan saudara sedang melukai, mencoret-coret apa yang Tuhan beri. Saudara masuk dalam pacaran yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mata saudara mungkin menonton hal-hal di luar kehendak Tuhan dan saudara mulai merusak hidup saudara dengan sedemikian rupa.
Saudara mungkin bilang, ngapain ke gereja? Gak asik. Saudara gak mau tertanam di sebuah komunitas yang mungkin justru itu akan membangkitkan iman saudara. Saudara lari dari komunitas saudara. Dan begitu banyak hal-hal yang merusak hidup saudara. Kalau saudara merasa pada siang hari ini, baju ini sayang untuk dicoret-coret, pesannya sampai. Kalau untuk satu baju baru, kita sayang untuk mencoret-coret. Kenapa? Dengan hidup kita yang begitu mulia, dengan gampangnya kita bisa mencoret-coret. Dengan hal-hal yang melukai. Tapi tahu saudara, saya, saudara itu dikasih Tuhan. Kita yang sesat, yang sudah melukai masterpiece-nya Tuhan. Tuhan tetap datang, lahir untuk saudara dan saya. Bahkan bukan itu saja, dia naik di atas kayu salib. Tangannya berlumuran darah. Kakinya seluruh tubuhnya hancur. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk saya. Saya sebagai pembicara. Jatuh ke dalam dosa? Ya, mungkin pernah. Sebagai hamba Tuhan saya pernah gak taat? Ya, pernah. Tapi Tuhan tetap kasih saudara dan saya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang ke dunia ini melalui peristiwa Natal. Campur tangan surga terjadi untuk mengubah hidup saudara dan saya. Tuhan peluk kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang sempurna. Tuhan datang untuk merubah jalan hidup kita. Dan apa yang Tuhan lakukan, yang sudah kita kotori, dia buka lagi saudara. Dengan tangannya sendiri dia kerjakan. Semua yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan. Itu kembali Tuhan buka. Tuhan melupakan semua pelanggaran. Walau dosamu merah seperti kain kirmizi, Tuhan ubah menjadi seputih bulu domba. Tuhan lemparkan ini ke tubir laut yang paling dalam. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Dengan satu tujuan, Tuhan mau hidup kita berubah menjadi lebih baik. Dan yang Tuhan lakukan sempurna adanya. Baik adanya. Sungguh amat baik adanya. Natal bicara tentang campur tangan surga dalam kehidupan saudara dan saya untuk mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, saudara ingat begitu domba yang sesat pulang ditemukan, pemilik domba itu meletakkan si domba di panggul saudara. Dia pulang dengan bersuka cita, dia panggil tetangga-tetangganya, dia panggil sahabat-sahabatnya untuk bersuka cita bersama-sama merayakan. Yang sesat sudah pulang. Poin yang kedua pada siang hari ini, keputusan kita untuk berubah pada hari ini dirayakan oleh surga. Keputusan saudara untuk bertobat pada hari ini dirayakan oleh surga. Dua poin besar yang saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah campur tangan surga untuk merubah hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, keputusan kita untuk berubah pada siang hari ini, untuk bertobat, dirayakan oleh surga dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Seperti surga bersuka cita karena saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Seperti surga merayakan saudara untuk bertobat dan berubah pada siang hari ini. Selamat menjelang Natal untuk kita semua. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah campur tangan surga untuk merubah hidup saudara dan saya. Selamat menyambut Natal tahun ini. Perubahan hidup kita, pertobatan kita dirayakan oleh surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Sheryl, Tuhan berkati. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ubah hatiku. Haleluya. Saya undang singer untuk bersama-sama dengan saya.
hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan pada siang hari ini. Kelahirannya bukan sebuah peristiwa yang kebetulan, tetapi adalah rangkaian karya keselamatan yang sudah Tuhan persiapkan jauh sebelumnya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah bentuk campur tangan surga atas hidup saudara dan saya untuk mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kalau kau menyambut firman Tuhan ini, kau mau berubah, bertobat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau hanya perlu angkat tangan pada siang hari ini, semua tutup mata. Saudara, tahukah ketika kau mengangkat tangan pada siang hari ini, surga sedang merayakan keputusanmu. Surga sedang bersorak-sorak atas keputusanmu untuk mau bertobat, berubah menjadi lebih baik lagi. Surga menyambut setiap tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini. Sekarang kau berdoa kepada Tuhan, ucapkan komitmenmu di hadapan Tuhan. Kau minta ampun sama Tuhan atas segala sesuatu yang mungkin sudah kau lakukan di hari-hari lalu. Kau minta ampun dulu pada siang hari ini sebelum saya berdoa. Dan apa komitmenmu kepada Tuhan? Kau ucapkan di hadapan Tuhan. Saya beri waktu beberapa saat ke depan. Kalau kau menyesali segala hal yang sedang terjadi dan Roh Kudus jamah hatimu, jangan tahan hatimu. Roh Kudus mau bekerja pada siang hari ini untuk hidupmu. Keputusanmu untuk berubah, sekali lagi saya mau katakan, itu dirayakan surga. Ini bukan hari lahir kita, bukan hari ulang tahun kita hari ini. Tapi hari ini kenapa surga merayakan? Karena kita punya keputusan untuk berbalik dari jalan kita yang jahat. Kalau kau merasa di hatimu ada sesuatu yang lembut yang mengalir, jangan tahan. Itu Roh Kudus sedang bekerja, menjamah hatimu, memulihkan hatimu. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini. Ini tanda kami meresponi akan firman-Mu Tuhan. Kau berkati semua rekan-rekan muda, batu penjuru di tempat ini, bahkan semua yang hadir yang mengangkat tangan. Segala hidup yang lama, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala kekecewaan, kepahitan, merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, merasa sendiri.
Segala hal-hal yang hati kami pernah rasakan dan itu menyakiti hati kami. Mungkin kami tidak pernah dianggap oleh orang lain. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami hamba-hamba Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang tidak berkenan dicabut sampai akar-akarnya dari hidup kami, dicabut sampai akar-akarnya dari hati kami. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan roh yang baru, hati yang baru bagi setiap kami. Kami memutuskan untuk berbalik dari jalan kami yang jahat, bertobat, dan kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pada hari ini surga dipenuhi dengan sorak-sorai, dipenuhi dengan sukacita, karena kami memutuskan untuk berubah Tuhan pada siang hari ini. Saudara, sekarang letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan setiap hati, setiap luka disembuhkan oleh darah Yesus. Tidak ada lagi perasaan ditinggalkan sendiri atau dikecewakan. Tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal di hati kami, karena Tuhan sudah berikan hati yang baru dan roh yang baru bagi setiap kami. Kami terima kasih-Mu, kami terima pengampunan-Mu, kami terima setiap kelepasan kemerdekaan yang Tuhan berikan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan tanganmu. Saudara, selalu ingat, Dia yang sudah mencari akan engkau, tangannya yang sudah meraih hidup engkau hari ini, tangan itu juga yang tidak akan pernah melepaskanmu. Kau aman dalam genggaman tangan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Semua yang sungguh amat baik, yang suci, yang mulia, yang bersumber daripada kebenaran firman Tuhan, dimeteraikan dengan darah Yesus di dalam roh dan hati kami. Kami semua percaya firman Tuhan pada hari ini, Injil Kristus itu menyelamatkan dan mengubah hidup kami. Dan semua yang bukan berasal daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, semua sampah-sampah, debu-debu, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami kebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami kebaskan dari kehidupan kami. Dan oleh malaikat Tuhan disapu bersih, dibuang ke dalam tubir laut paling dalam, tidak kembali lagi atas hidup kami. Tutup bungkus kami semua kembali dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami dikuduskan dengan darah Yesus. Berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami yang hadir. Berkat yang terbaik, terutama dan teristimewa Tuhan berikan bagi setiap kami. Pengurapan Roh Kudus menuntun jalan-jalan hidup kami selanjutnya. Kami percaya kami aman dalam genggaman tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk semua, Tuhan Yesus berkati, amin. Teman-teman semuanya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang begitu dahsyat, yang menyentuh hati kami Tuhan, yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan, dan Engkau Tuhan yang mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemukan kami dan kami adalah domba-domba-Mu. Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema di dalam hati kami dan bertumbuh Tuhan dan berbuah di dalam kehidupan kami. Jadikan juga kami saluran berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, pergaulan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi Indonesia Tuhan. Biarlah negara ini menjadi negara yang dikehendaki Tuhan. Biarlah Indonesia mengalami pertobatan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya Tuhan boleh mengenal nama Tuhan yang kudus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berkatilah Indonesia Tuhan, berkati negara yang diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar seluruh rakyat Indonesia Tuhan diberkati Tuhan berlimpah-limpah.
Kami juga berdoa untuk Jawa Barat Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Berkati Jawa Barat Tuhan, berkati pemimpin kami Tuhan, berkati juga Tuhan provinsi ini Tuhan. Biarlah lewat provinsi ini Tuhan, tangan Tuhan terus bergerak dan bekerja. Kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan. Kau juga memenangkan Jawa Barat Tuhan, terkhususnya Bekasi ya Tuhan. Biarlah Bekasi mengalami kemuliaan Tuhan. Seluruh gereja-gereja ada di Bekasi boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga Tuhan seluruh jiwa-jiwa ada di kota Bekasi boleh mengalami mengenal akan nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GBI Batu Penjuru Tuhan. Biarlah gereja ini juga mengalami pertumbuhan yang pesat di dalam nama-Mu Tuhan. Gereja ini Tuhan diberkati Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, mulai dari Bapak Rohani, Ibu Rohani, semuanya diberkati Tuhan. Kami persembahkan Bapak dan Ibu Rohani kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan dan kesehatan Tuhan, sehingga Bapak Rohani dan Ibu Rohani dapat melayani Tuhan dengan baik. Lebih dahsyat lagi dipakai oleh Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang kami kasihi juga Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan kepada Bapak Om Eri Tuhan dan Kanani Tuhan saat mereka melayani Engkau. Kami tahu Tuhan, tangan Tuhan terus yang menyertai mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah pelayanan yang lebih lagi Engkau percayakan kepada Gembala dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Berkati seluruh keluarganya Tuhan sampai kepada seluruh keluarga besarnya. Kami persembahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Batu Penjuru Tuhan. Kamu memberkati mereka berlimpah-limpah. Pengurapan Tuhan boleh mengalir Tuhan. Dan yang menuntun Tuhan dan mengajar mereka. Sehingga mereka melakukan yang terbaik di dalam nama-Mu yang kudus. Berkati seluruh jemaat GBI Batu Penjuru Tuhan. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memakai seluruh jemaat GBI Batu Penjuru. Agar Tuhan menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan Tuhan doa ini hanya ke dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, shalom dulu nih buat semuanya ya. Shalom semuanya. Shalom. Kurang kencang banget nih. Ayo, sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah datang, Bapak Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala, Kak Christian, Kak Priscilla, dan Om Evelyn dan Kak Sri yang telah datang, dan tidak lupa juga nih buat Kak Agin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga kehidupan Kak Agin semakin diberkati. Amin. Nah, sebelum saya membacakan warta, kita mau nih persiapkan persembahan kita dulu. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapak, dan sudah mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini ya Bapak. Berkatilah tangan-tangan ini. Semoga persembahan yang kami sampaikan ini bisa berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita boleh angkat. Yang dari paling belakang boleh maju ke depan untuk memberikan persembahan. Baik Engkau Tuhan, selalu bersamaku di setiap musim hidupku. Betapa ajaib
kasih atas persembahan yang telah diberikan. Semoga Tuhan semakin memberkati. Saya akan membacakan warta. Pada hari ini nih, tanggal 11 Desember 2022, ini adalah ibadah youth terakhir kita di tahun 2022 ini. Jangan sedih, nanti kita bakal ketemu di tahun depan, di tahun yang baru, sukacita yang baru, pokoknya serba baru deh pokoknya ya. Nah, terus ke warta selanjutnya ini buat tanggal 25 Desember 2022, kita bisa merayakan Natal nih bersama-sama di tempat ini pukul 10. Dan juga pada tanggal 1 Desember ibadah perayaan menyambut tahun baru 2023. Untuk informasi waktu nanti kita sampaikan kembali. Dan karena minggu depan kita udah nggak ada ibadah youth, kita boleh bergabung di ibadah raya. Seperti biasa pada tanggal 18 Desember 2022 di tempat ini pukul 9. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita akan berjumpa di tahun yang baru, sukacita yang baru, baju baru, umur baru, pokoknya serba baru. Ini kita akan bertemu kembali di ibadah youth pada tanggal 8 Januari 2023 di tempat ini ya, seperti biasa pukul 10:40. Dan info selanjutnya ini untuk teman-teman yang ingin dibaptis, telah dibuka pendaftaran untuk baptisan air pada tanggal 25 Desember. Dan pada hari ini bimbingan prabaptisan ini udah dijalankan. Nanti setelah ibadah ini di ruang sekret gereja. Mungkin ada info tambahan lagi dari Pak Gembala atau Kak Christian? Iya, bagi jemaat Tuhan yang sudah memesan kaos tema 2023, yang belum mengambil maupun melunasi, nanti bisa menghubungi saya seusai ibadah. Ya, sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang sudah membayar setengahnya, tinggal melunasi, sudah jadi, silakan nanti seusai ibadah bisa menghubungi saya. Nah, selanjutnya yang kedua, adakah di antara jemaat Tuhan, rekan-rekan muda, orang tua yang membawa celengan Natal? Bisa mungkin bangkit berdiri, maju ke depan. Kami panitia Natal akan mendoakan dan mengumpulkan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan? Ya, puji Tuhan. Berarti tidak ada ya. Nah, demikian warta Natal. Tadi ralat tanggal 1 Januari pukul 10 pagi. Tadi bukan 1 Desember tapi 1 Januari pukul 10 pagi. Ibadah awal tahun 2023. Demikian info panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu diserahkan kepada Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Ubah Hatiku. Nanti doa penutup oleh Kak Agin. Doa berkat ya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini yang berjalan dengan sungguh amat baik. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan untuk kehidupan setiap kami. Engkau memberkati semua panitia, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ikut ambil bagian melayani pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus.
Bapa, biarlah setiap apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, dalam ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang melanjutkan perjalanan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Tutup bungkus setiap kami dengan darah Yesus, jalan-jalan yang kami lalui, kendaraan yang kami naiki atau kendarai, semua ditutup bungkus dengan darah Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, membawa shalom Tuhan atas seisi rumah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan sudah menyambut, mendengar dan menjawab setiap doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa seperti Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan ucapkan amin untuk setiap perkataan berkat yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulang dan terimalah berkat-berkat yang terbaik, terutama, teristimewa, serta pengurapan yang baru yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mengalir dengan limpah atas hidupmu, atas seluruh aspek kehidupanmu, atas seluruh keluargamu, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tergenapi. Bapa, terima kasih. Silakan duduk teman-teman semua. Kita satu duduk sejenak untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Natal. Selamat menyambut Natal. Selamat menyambut Natal.